Panas burung, Van. Wis, Wis. Ya, assalamualaikum. Siapa? Mentor mentor. Ae, beda kenal. Paling menceng. Miring teh. Bikin logo mereng deh wis langka sih. Bikin logo mereng. Hmm. Ya, assalamualaikum. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinasi Puspaningrum dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fenty Indonesia. kenalkan nama saya Emir Pangrabani. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai konsep recruitment markets. Yang pertama adalah latar belakang. Recruitment markets merupakan konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang menjelaskan bagaimana organisasi berinteraksi dengan pasar tenaga kerja untuk memperoleh kandidat yang tepat. Dalam konsep ini, perusahaan tidak hanya menunggu pelamar datang, tetapi juga secara aktif membangun strategi untuk menarik, memilih, dan mempertahankan talenta terbaik. Perkembangan teknologi, perubahan lingkungan bisnis, serta meningkatnya persaingan antar organisasi membuat proses rekrutmen menjadi semakin kompleks dan strategis. Salah satu elemen penting dalam rekrutmen markets adalah employer branding, yaitu upaya organisasi untuk membangun citra positif sebagai tempat kerja yang menarik bagi calon karyawan. Citra perusahaan yang baik dapat meningkatkan minat kandidat berkualitas untuk melamar pekerjaan. Yang kedua, konsep penting dalam recruitment markets adalah talenta acquisition yang berfokus pada perencanaan jangka panjang untuk memperoleh talenta terbaik yang dapat mendukung keberlanjutan organisasi. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan proses seleksi kandidat, tetapi juga mencakup identifikasi kebutuhan talenta di masa depan serta membangun hubungan dengan sumber. Baik, selanjutnya, rumusan masalah yang akan dibahas yaitu yang pertama, apa itu recruitment markets? Yang kedua, apa peran employer branding? Yang ketiga, bagaimana strategi talent acquisition? Yang keempat, bagaimana hubungan dengan institusi pendidikan? Tujuannya untuk memahami recruitment markets, menjelaskan employer branding, memahami talent acquisition, dan mengetahui hubungan dengan institusi pendidikan. Yang pertama, pengertian recruitment markets. Recruitment markets merupakan konsep dalam manajemen sumber daya manusia yang menggambarkan bagaimana organisasi berinteraksi dengan pasar tenaga kerja untuk memperoleh kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dalam recruitment markets, organisasi dipandang sebagai pihak yang membutuhkan tenaga kerja, sedangkan individu atau pencari kerja merupakan pihak yang menawarkan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Konsep utama recruitment markets bukan hanya menerima lamaran dari pelamar kerja, tetapi juga melibatkan berbagai strategi yang dilakukan oleh organisasi untuk menarik, memilih, dan mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, keterampilan, serta pengalaman yang dibutuhkan, yang bertujuan untuk memperoleh kandidat sesuai kebutuhan perusahaan. Karakteristik recruitment markets yang pertama bersifat dinamis, dipengaruhi kondisi eksternal, kompetitif antar perusahaan, dan berbasis strategi. Faktor yang mempengaruhi rekrutmen markets. Yang pertama ada kondisi ekonomi, yang kedua perkembangan teknologi, yang ketiga ketersediaan tenaga kerja, dan kebutuhan industri. Rekrutmen markets di era digital.
Di era digital, perusahaan dapat memanfaatkan berbagai media seperti job portal, contohnya LinkedIn, Jobstreet, media sosial, hingga website resmi perusahaan untuk mempublikasikan lowongan pekerjaan. Hal ini membuat jangkauan rekrutmen market menjadi lebih luas, bahkan tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Kandidat dari berbagai daerah atau negara dapat melamar pekerjaan dengan mudah hanya melalui internet. Di era digital, calon karyawan dapat dengan mudah mencari informasi tentang perusahaan melalui internet, seperti review karyawan, budaya kerja, dan reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjaga citra positif agar dapat menarik talenta terbaik. Namun, recruitment markets di era digital juga memiliki tantangan seperti persaingan yang semakin ketat dalam mendapatkan kandidat berkualitas, banyaknya pelamar yang harus diseleksi, serta risiko informasi yang tidak akurat. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat dalam memanfaatkan teknologi agar proses rekrutmen tetap efektif. Tujuan rekrutmen markets. 1. Memperoleh kandidat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 2. Memperluas jangkauan pencarian tenaga kerja melalui berbagai sumber rekrutmen. Ketiga, meningkatkan efektivitas proses rekrutmen dalam organisasi. Keempat, mempermudah perusahaan dalam menentukan strategi rekrutmen yang tepat. Kelima, mendukung keberlanjutan organisasi melalui ketersediaan SDM yang berkualitas. Keenam, meningkatkan daya saing perusahaan dalam mendapatkan tenaga kerja terbaik. Manfaat tujuan rekrutmen markets. Yang pertama, membantu perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Yang kedua, mempermudah proses pencarian kandidat yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan sebagai tempat kerja yang menarik bagi calon karyawan. Yang keempat, mendukung penerapan strategi employer branding dalam organisasi. Yang kelima, membantu perusahaan mempersiapkan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Strategi perusahaan dalam rekrutmen markets. Yang pertama, memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua, menggunakan media sosial. Yang ketiga, membangun employer branding yang kuat. Yang keempat, menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan. Yang kelima, mengadakan program magang dan pelatihan. Yang keenam, memanfaatkan jaringan profesional. Yang ketujuh, melakukan proses seleksi yang efektif. Yang kedua, pengertian employer branding. Employer branding adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun citra atau reputasi yang positif sebagai tempat kerja yang menarik bagi calon karyawan maupun karyawan yang sudah bekerja di dalam organisasi. Employer branding biasanya ditunjukkan melalui berbagai hal seperti nilai-nilai perusahaan, budaya kerja, kesempatan pengembangan karir, kesejahteraan karyawan, serta reputasi perusahaan di masyarakat. Fungsi employer branding bagi organisasi: 1. Menarik kandidat berkualitas. 2. Meningkatkan loyalitas karyawan. Ketiga, mengurangi turnover. Yang keempat, meningkatkan reputasi perusahaan. Baik, selanjutnya, strategi employer branding. Yang pertama, menciptakan budaya kerja yang positif agar karyawan merasa nyaman dan dihargai. Lalu, menunjukkan nilai visi dan misi perusahaan sehingga calon karyawan memahami tujuan organisasi. Yang ketiga, memberikan peluang pengembangan karir seperti pelatihan dan promosi jabatan. Yang keempat, memanfaatkan media sosial dan website perusahaan untuk memperkenalkan budaya kerja dan kegiatan perusahaan. Yang terakhir, membangun komunikasi yang baik dengan karyawan agar tercipta hubungan kerja yang harmonis. Selanjutnya, peran media sosial dalam employer branding. Yang pertama, sebagai media promosi lowongan kerja. Yang kedua, membangun employer branding. Yang ketiga, menjangkau kandidat lebih luas. Yang keempat, mempermudah komunikasi dengan kandidat. Yang terakhir, meningkatkan daya tarik perusahaan. Dampak employer branding dalam minat pelamar. Employer branding memiliki pengaruh besar terhadap minat seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, yaitu meningkatkan daya tarik perusahaan, menarik kandidat berkualitas, meningkatkan kepercayaan pelamar, meningkatkan jumlah pelamar, dan mempengaruhi keputusan pelamar dengan mempertimbangkan reputasi perusahaan.
Selanjutnya ada pengertian talent acquisition. Talent acquisition adalah suatu proses yang bersifat strategis dan berkelanjutan dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menarik, menyeleksi, dan memperoleh individu terbaik atau talenta yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi talent acquisition modern. Yang pertama ada pemanfaatan teknologi digital dan AI. Yang kedua employer branding yang kuat. Talent pipeline atau membangun database kandidat. Strategi reskilling dan upskilling. Kolaborasi dengan institusi pendidikan. Data driven recruitment atau berbasis data. Yang terakhir ada pendekatan holistic talent management. Selanjutnya ada tujuan, yaitu memperoleh kandidat terbaik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, memastikan ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas secara berkelanjutan, mengurangi risiko kesalahan dalam perekrutan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses rekrutmen. Proses talent acquisition yaitu dalam pelaksanaannya talent ini melibatkan beberapa tahapan yaitu perencanaan kebutuhan tenaga kerja atau workforce planning, yang kedua pencarian kandidat, yang ketiga menarik kandidat, yang keempat seleksi kandidat, dan yang terakhir onboarding. Selanjutnya ada hubungan rekrutmen market dengan rekrutmen market dengan institusi pendidikan. Kerjasama antara perusahaan dan institusi pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti program magang, kampus hiring, seminar karir, serta pelatihan atau workshop. Selain itu, kegiatan kampus hiring memungkinkan perusahaan untuk merekrut lulusan baru secara langsung dari kampus, sehingga proses rekrutmen menjadi lebih efektif dan terarah. Simpulan rekrutmen market adalah strategi rekrutmen yang aktif dan terencana untuk mendapatkan talenta terbaik. Employer branding membantu menarik dan mempertahankan karyawan, sedangkan talent acquisition berfokus pada pemenuhan SDM jangka panjang. Kolaborasi dengan institusi pendidikan juga penting untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap dan kompeten. Integrasi ketiganya meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan. baik, Sekian mungkin itu dari saya, terima kasih. Sesi tanya jawab dibuka. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.